Jadi barusan Kusnadi sebagai saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK diterima oleh Wakil Ketua LPSK Ibu Sri Suparyati dengan tim lengkap. Begitu juga Kusnadi didampingi oleh para advokat dari tim pembela demokrasi Indonesia. Kami menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kusnadi mulai dari peristiwa pada tanggal 10 Juni 2024, kemudian pemeriksaan tanggal 19 Juni 2024, bahkan dengan perkembangan terakhir Kusnadi, Hasto Kristianto, bahkan kuasa hukum Kusnadi mendapat semacam ancaman dari KPK bahwa perbuatan meminta perlindungan hukum dan mengadukan KPK ke Komnas HAM, ke Barreskrim, bahkan mungkin juga ke LPSK ini sebagai perbuatan merintangi penyidikan penuntutan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK dalam perkara dugaan gratifikasi Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan dan kawan-kawan. Ya. Kami juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Kusnadi masih merasa tidak nyaman. Ya. Semua akibat dari pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan pada tanggal 10 Juni oleh penyidik Rosa dan kawan-kawan. Kemudian juga pemeriksaan dia sebagai saksi pada tanggal 19 Juni 2024, karena pada saat itu pun terjadi satu kejadian yang mungkin dianggapnya kecil tapi bagi kami itu fatal. Kenapa? Rosa dan kawan-kawan dengan itikat tidak baik mengganti, merubah administrasi penggeledahan penyitaan yang menurut kami salah dan kami sudah menyampaikan bahwa itu salah. Tetapi cara mereka mengubahnya itu seakan-akan melahirkan suatu persoalan baru yang tidak memperbaiki kesalahan itu. Jadi saat ini Kusnadi memegang dua bukti tanda terima. Yang satu dikeluarkan tanggal 10 Juni tahun 2024, tapi tertulis seakan-akan peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 April 2024 di Citerep, Bogor. Kemudian pada tanggal 19 Juni dibuat lagi surat tanda terima barang sitaan yang dimaksudkan untuk mengganti yang tanggal 10 Juni itu, tetapi dibuat secara backdate seolah-olah itu terjadi tanggal 10 Juni. Itu berarti ada dua data administrasi yang salah. Seharusnya KPK membuat berita acara perbaikan sehingga tetap ditulis tanggal 19 Juni tapi untuk hal yang terjadi pada tanggal 10 Juni. Jadi perbaikan yang dilakukan itu tidak terjadi perbaikan karena ada dua dokumen yang menurut kami isinya ya bisa dikatakan sebagai surat palsu. Sehingga kami juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan itu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Barreskrim Polri. Nah, jadi LPSK sudah mendengarkan pengaduan langsung dari Kusnadi dan permintaan ada beberapa poin. Pertama, supaya Kusnadi dan keluarganya mendapat perlindungan dari sini, ya, dari LPSK, supaya dia nyaman dalam arti ya dalam dia bekerja sehari-hari nyaman, dan juga ketika nanti dipanggil lagi dia memberikan keterangan dia tetap merasa nyaman, bebas, ya. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, dia ketika memberi keterangan tidak boleh mendapat tekanan, ya. Karena tekanan yang dialami Kusnadi pada tanggal 10 Juni itu berdampak sampai saat ini, ya. Ibaratnya cecak lewat aja dia kaget, dia pikir KPK datang. Ya kira-kira begitu. Kemudian Kusnadi harus bebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat. Itu bagian dari perlindungan yang kita minta supaya diberikan oleh LPSK. Keempat, Kusnadi harus mendapatkan nasihat hukum. Jadi kalau dia mau mendapatkan nasihat hukum ketika diperiksa di lantai 2, harusnya tim kuasa hukum 1 atau 2 orang itu juga berada di lantai 2. Karena ketika dia ditanya untuk hal-hal yang menyulitkan dia jawab, kan dia bisa minta nasihat. Ini tidak bisa terjadi di KPK. Keempat, supaya Kusnadi mendapat pendampingan. Nah, mengenai pendampingan karena KPK masih bersikukuh dengan pendiriannya bahwa tidak boleh didampingi penasihat hukum, maka tadi kami minta karena sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi,
LPSK punya wewenang mendampingi seorang saksi ketika diperiksa dalam proses peradilan untuk semua tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan persidangan di pengadilan. Jadi kira-kira itu saja beberapa